Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abid Zaral Gifari, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Islam Riau. Ingin memvideokan jawaban dari ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Manajemen Perubahan. Dosen pengujinya Profesor Dr. Sri Indrastuti SMM. Langsung saja. Jawaban yang pertama dengan soal yang mengharuskan adanya perubahan dalam manajemen ada beberapa faktor. Yang pertama, teknologi. Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi itu sangat cepat sekali, sehingga apabila perusahaan tidak bisa menyesuaikan, maka akan ketinggalan. Yang kedua, tren. Berkaitan dengan faktor teknologi, dengan perubahan teknologi, maka akan terjadi perubahan tren juga. Contohnya pada dua faktor di atas itu seperti pengembangan teknologi pembayaran berbasis digital. Hal ini memunculkan tren baru di mana masyarakat mulai meminati pembayaran secara digital dibandingkan cash. Yang ketiga, krisis atau bencana. Krisis atau bencana dalam bentuk apapun juga dapat mengantarkan kita pada perubahan. Contoh, COVID-19 mengakibatkan cara bekerja berubah secara drastis. Yang dahulu secara tatap muka, sekarang berubah menjadi online dengan sistem Zoom, Google Classmeet yang tidak perlu mengharuskan kita bertatap muka secara langsung. Yang keempat, gaya hidup, yang dengan berubahnya faktor di atas otomatis akan menghasilkan gaya hidup baru. Contoh, lebih menyenangkan bekerja di rumah ketimbang bekerja di kantor. Yang kelima, pendatang baru atau pesaing. Dengan adanya pendatang baru, pesaing baru dengan inovasi-inovasi yang dimiliki oleh pesaing, itu secara tidak langsung memaksa perusahaan itu untuk berubah. Soal nomor 2, apa itu restrukturisasi dan re-engineering. Saya jelaskan dulu apa itu restrukturisasi dan re-engineering. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan perusahaan dalam rangka penyegaran perusahaan yang merupakan salah satu langkah strategik untuk memperbaiki kondisi internal. Re-engineering adalah merupakan proses rancang bangun ulang secara radikal serta memikirkan kembali proses bisnis secara fundamental untuk pencapaian perbaikan secara drastis. Kenapa organisasi perlu restrukturisasi? 1. Masalah hukum. 2. Tuntutan pasar. 3. Tuntutan geografis. 4. Perubahan kondisi korporasi. 5. Hubungan antar anak perusahaan. 6. Masalah serikat pekerja. 7. Perbaikan image perusahaan. 8. Fleksibilitas manajemen. 9. Pergeseran kepemilikan. 10. Akses modal yang lebih baik. Kenapa organisasi perlu re-engineering? Perusahaan yang sedang mengalami masalah besar, perusahaan yang belum mengalami kesulitan tapi mengantisipasi akan terjadinya kesulitan, perusahaan yang tidak mengalami kesulitan namun sedang berada di atas puncak masa kejayaannya. Contoh kasus restrukturisasi itu pada PT Aqua Golden Mississippi mengambil langkah strategis dengan bergabung dengan grup Danone yang dahulu Aqua di bawah PT Tirta Investama, dengan tujuan peningkatan kualitas produk, market share, dan penerapan teknologi pengawasan air terkini. Contoh kasus re-engineering dari grup Astra Federal Motor memutuskan untuk menjalankan re-engineering setelah melihat banyaknya persoalan internal yang membeli perusahaan meskipun bisnis utamanya tidak memiliki masalah. Masalah utamanya yang dihadapi pihak manajemen adalah kurangnya sinkronasi antara pihak pemasaran. Melihat gejala yang tidak sehat ini,
maka diusulkan kepada manajemen untuk mengadakan perubahan radikal terhadap keempat perusahaan yang terdapat di federal, mulai dari perakitan pabrik, perakitan pabrik mesin, pabrik stamping, dan subkontraktornya. Tahap-tahap yang dilakukannya: identifikasi masalah, pelatihan, dan penyatuan konsep reengineering, identifikasi masalah di masing-masing perusahaan, penerapan perubahan sistem. Soal nomor 3, faktor yang memotivasi saya dalam meningkatkan kinerja. Saya mengambil teori kebutuhan dari Henry Murray yang bisa menjadi landasan teori yang memotivasi saya dalam meningkatkan kinerja. 1. Kebutuhan yang termotivasi untuk meraih kekuasaan, kekayaan, prestasi, pengetahuan, prestis, dan sejenisnya. Contoh, menduduki top manager adalah motivasi besar yang untuk terus bekerja dengan kinerja yang baik. Nomor 2, kebutuhan yang termotivasi oleh cinta, kekaguman, simpati, ketergantungan, dan kasih sayang. Kebutuhan jenis ini meliputi lebih kepada pemenuhan tanggung jawab seorang pekerja terhadap keluarga, tanggungan dalam pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Perubahan yang harus saya lakukan adalah terus mengupgrade diri dengan pelatihan seminar jenjang strata yang lebih tinggi dengan tujuan mampu bersaing dengan SDM-SDM lainnya. Soal nomor 4, ini soal kasus pada PTPN 5. Yang kita lihat adalah kasusnya ini, PTPN 5 pada awalnya merupakan BUMN yang didirikan sejak 11 Maret 1996. Perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis dan agroindustri, kelapa sawit, dan karet. Jadi pada PTPN 5 sangat diperlukan adanya perubahan untuk meningkatkan pengembangan MSDM pada setiap organisasi besar maupun kecil. Dapat dikatakan bahwa salah satu sumber daya yang penting adalah manusia yang berkedudukan sebagai karyawan, buruh, dan petani. Pengembangan SDM merupakan peranan penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan untuk dapat menjalankan aktivitas guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian perusahaan wajib melakukan perkinian atau pembaharuan SOP, Standard Operating Procedure, atau aturan tertulis yang baku bagi perusahaan secara jelas. Seterusnya, perusahaan harus mensosialisasikan aturan tersebut kepada seluruh elemen dalam perusahaan, mulai dari level yang paling tinggi sampai level yang paling bawah. SOP yang telah dibuat perusahaan harus dijalankan secara profesional tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, supaya perusahaan bisa terus maju dan berkembang. Di samping itu, pemberian reward kepada karyawan yang memiliki kinerja yang baik. Tidak lupa juga sanksi atau punishment diberikan kepada yang melanggar aturan pada perusahaan. Dalam menghadapi perubahan, perusahaan yang juga harus melakukan pelatihan dan pendidikan dalam meningkatkan keahlian yang lebih baik di bidangnya. Kasus yang terjadi di PTPN 5 di tahun 2001 mengenai beban utang yang mengharuskan PTPN harus melakukan restrukturisasi utang dengan nilai tertinggi yang pernah dilakukan oleh BUMN. Utang ini merupakan pinjaman PTPN secara konsolidasi kepada bank dalam negeri maupun luar negeri. Untuk mempertahankan operasionalnya, perusahaan harus melakukan efisiensi keuangan. Langkah selanjutnya adalah dengan memastikan operasional perusahaan berjalan dengan baik sehingga bisa menghasilkan keuntungan. Pada April 2021, perusahaan ini telah menyelesaikan restrukturisasi atas utang banknya senilai kurang lebih 45,3 triliun. Jadi untuk mengatasi masalah ini, perusahaan harus melakukan restrukturisasi dan langkah-langkah seperti yang dijelaskan sebelumnya. Soal nomor 5, ini kasus dari PT KAI, Kereta Api Indonesia. PT KAI merupakan BUMN yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Layanan PT KAI meliputi angkutan
penumpang, dan barang. PT KAI ini didirikan pada 28 September 1945. Pada tahun ini terjadi kasus pada PT KAI yakni kasus manipulasi laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi. Pada tahun 2005 perusahaan tercatat mengalami keuntungan sebesar 6,9. Padahal apabila diteliti lebih dalam, perusahaan justru menderita kerugian sebesar 6,9 miliar. Pada tahun 2005 perusahaan tercatat mengalami keuntungan sebesar 6,9 miliar. Padahal apabila diteliti lebih dalam lagi, justru perusahaan itu menderita kerugian sebesar 6,63 miliar. Nah, ini pentingnya peranan etika profesi merupakan pedoman yang penting dalam berperilaku yang baik. Banyak sekali pelanggaran yang timbul akibat penerapan etika profesi yang tidak maksimal. Banyak kecurangan-curangan yang timbul karena terkikisnya kejujuran dan kebijaksanaan dalam berperilaku. Untuk kasus di atas, perusahaan perlu melakukan beberapa hal. Satu, melakukan jasa profesional sesuai SPAP, di mana setiap anggota harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesionalnya, membangun kultur perusahaan yang baik dan mengutamakan integritas, etika profesi, dan kepatuhan kepada seluruh aturan baik internal maupun eksternal. Nomor 2, merekrut manajemen baru yang memiliki integritas dan moral yang baik. Demikian jawaban saya terkait soal ujian dari manajemen perubahan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.